البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah al-babu tasi'u wassalasun. Bab yang ke-39. Pembahasan wudu masih agak panjang. Babu ghuslir rijlaini ilal ka'bain. Mencuci kedua kaki sehingga mencapai mata kaki, mencapai buku lali. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari adalah bahwasanya ini adalah wajib, bahkan ini rukun dari wudu. Makanya beliau tidak mengatakan istilahnya yang polanya masih pola kemungkinan, tapi langsung beliau mengatakan mencuci kaki adalah sampai ke buku lali, ke mata kaki. Karena Quran sudah jelas, yaitu apa? Wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Cucilah kedua kaki kalian mencapai buku lali, mencapai mata kaki. Tayyib. Ini bab yang sangat jelas, makanya Al-Hafidz sendiri tidak banyak mensyarah tentang ini. Demikian pula guru beliau Ibnul Mulaqin tidak banyak mensyarah karena babnya sangat jelas dan hadisnya terulang seperti yang telah kita lewati. Tapi tak apa, kita ikuti pola karena Imam Bukhari menyebutkan maka kita bahas untuk murajaah. Qala al-Bukhari rahimahullah al-hadisus sadis wa samanun ba'dal mi'ah 186. Haddatsana Musa qala haddatsana Wuhaib an Amr an Abi qala syahidtu Amr bin Abi Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya karena ini seawal langsung gitu ya. Tak apa, berarti kita bahas sanadnya langsung aja, tak perlu diakhirkan. Di sini mengatakan haddatsana Musa, ini guru Bukhari, banyak disebutkan di dalam Bukhari dan juga ini rawi kutubus sittah. Musa bin Ismail At-Tabuzaki Abu Salamah Al-Basri siqatun sabtun imam. Kualitinya kualiti nomor 1, makanya Imam Bukhari sendiri sangat hormat pada beliau. Bahkan siapa itu Yahya bin Ma'in sangat hormat kepada beliau. Seluruh guru Yahya bin Ma'in takut pada Yahya bin Ma'in kecuali Musa bin Ismail ini tak takut pada Yahya bin Ma'in karena memang Musa ini sendiri kualitinya nomor 1. Qala haddatsana Wuhaib Abu Muhammad Wuhaib ibnu Khalid Al-Basri siqatun sabat. An Amr, ini siapa? Amr bin Yahya bin Umarah Al-Mazini Al-Madani. Ini terulang kan? Sanad itu ya di atas Amr bin Yahya Al-Mazini. Ini Amr bin Yahya bin Umarah. Kunyahnya tak diketahui, tak disebutkan di dalam Tahdzibut Tahdzib. An Abi, dari ayahnya yaitu Yahya bin Umarah bin Abi Hasan. Beliau di dalam Tahdzibut Tahdzib tak disebutkan kunyahnya, tapi disebutkan dalam Fathul Bari. Beliau adalah Abu Utsman. Jadi si ayah ini Abu Utsman. Yahya bin Umarah bin Abi Hasan Al-Mazini Al-Madani, beliau tabi'in, siqah dari kalangan tabi'in. Qala syahidtu Amr bin Abi Hasan. Saya menyaksikan, syahidtu boleh diartikan menyaksikan, boleh artinya hadartu sebagaimana kata Al-Karmani, yaitu saya menghadiri peristiwa itu. Jadi si ayah ini, siapa tadi ayah? Yahya bin Umarah bukan mendapatkan hadis dari Amr, tapi beliau menyaksikan peristiwa di mana Amr bertanya kepada Abdullah bin Zaid. Makanya dalam riwayat sebelum-sebelumnya langsung, yaitu apa? Intinya si Yahya bin Umarah ini langsung mengatakan apa? Yaitu qala Abdullah bin Zaid misalkan, karena memang beliau menyaksikan peristiwa itu. Ini masih satu keluarga ini semua. Yaitu siapa? Si ayah dan kemudian Amr bin Abi Hasan ini juga masih satu keluarga. Sa'ala Abdullah bin Zaid, bertanya kepada Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid juga masih keluarga mereka. Karena Abdullah bin Zaid ini adalah datuk dari Amr bin Yahya itu. Amr bin Yahya tadi mana itu? Amr bin Yahya bin Umarah. Abdullah bin Zaid Abu Muhammad Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Madani Al-Mazini yang
bekerja sama dengan Wahsy untuk membunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Dan beliau nanti terbunuh pada waktu perang Hurrah, tatkala Ahlul Madinah memberontak kepada pada siapa itu namanya? Kepada Yazid bin Muawiyah. Awal-awal pemerintahan Yazid bin Muawiyah. An wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang wudu'nya Nabi. Ini menunjukkan semangat tabi'in untuk belajar kepada sahabat tentang cara wudu'nya Nabi, bukan wudu' masing-masing pendapat mereka sendiri, tapi Nabi cara wudu'nya bagaimana? Kami tabi'in tak jumpa Nabi, Anda sahabat jumpa Nabi, jadi ceritakan pada kami bagaimana Nabi berwudu. Fada'a bi taurin mimma, maka Abdullah bin Zaid meminta didatangkan taur. Taur ini adalah sejenis bejana, boleh jadi terbuat dari nuhas, tembaga ataupun yang lainnya, sebagaimana dalam riwayat lain. Kalau insya Allah umur kita panjang sampai kepada riwayat itu. Disebutkan oleh Al-Karmani rahimahullah, ini menunjukkan bolehnya untuk ta'awun dan juga isti'anah, minta bantuan. Ini kalian minta saya untuk mengajarkan cara wudhunya Nabi, ya, tolong ambilkan air, saya akan tunjukkan kepada kalian. Ini boleh isti'anah dalam al-birri wa taqwa, dengan perkara yang sekedar masalah tenaga saja, mengambilkan air dan sebagainya. Thayyib. Fatawadda'a lahum, kemudian Abdullah bin Zaid berwudu untuk mereka, lahum li ajlihim, yaitu untuk memenuhi keperluan mereka. Jelas wudhu kita, sholat kita lillah, tapi maksudnya lahum di sini bukan masalah yaitu niatnya ibadah karena makhluk, bukan itu, tapi untuk membantu keperluan mereka, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, lahum li ajlihim, ya, untuk mengajar, ya. Wudhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara wudhunya Nabi. Maksudnya kata Al-Hafidz yaitu misla wudhu'in Nabi, seperti wudhunya Nabi. Dan ini min babil mubalaghah kata Al-Hafidz, yaitu saking miripnya wudhu Abdullah bin Zaid dengan Nabi dikatakan wudhunya Nabi. Dan boleh sahabat pernah lihat Nabi, maka tak masalah mengatakan memang inilah wudhunya Nabi, karena sangat mirip. Fa'akfa'a ala yadihi minat taur, kemudian beliau memiringkan, akfa'a, memiringkan. Terkadang akfa'a artinya membalik, tapi kalau membalik air cepat habis kan, paling sekitar memiringkan, sebagaimana di dalam riwayat yang lain, yaitu dalam tafsir para lughawiyin, akfa'a artinya amala, yaitu memiringkan, mencondongkan kepada, ya? Yang penting jangan sampai tumpah betul-betul terbalik sikit-sikit, iya. Ala yadih, kepada tangan beliau, kata Al-Hafidz maksudnya adalah sampai ke pergelangan. Minat taur, dari bejana tadi. Taib. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Baz di dalam syarah hadis ini, bukan syarah tapi ta'liq, catatan kaki Imam Ibnu Baz. Maksudnya, dan ini adalah yaitu sunnah muakkadah, tidak memasukkan tangan ke air tapi mencuci di luar. Apabila itu setelah tidur malam, maka ini lebih dikuatkan lagi. Bahkan kata beliau sebagian mengatakan wajib, dan ini telah kita lewati, wajib atau tidak kita mencuci tangan sebelum memasukkan tangan ke bejana, telah kita lewati dari syarah hadis Abi Hurairah itu yang mengatakan wajib, itu pendapatnya sangat kuat. Tapi ini apabila setelah bangun tidur. Adapun kalau tidak tidur, maka ini mustahab. Buktinya di sini Abdullah bin Zaid tidak tidur, tapi beliau langsung tetap mencuci tangannya itu di luar, bukan memasukkan tangan. Fa ghassala yadayhi salasa, kemudian beliau mencuci kedua tangannya itu 3 kali. Ini sunnah 3 kali, tidak wajib. Thayyib. 2 kali boleh, sekali pun boleh. Apalagi ini bukan mencuci tangan sampai ke siku, kan sekedar permulaan saja, dan ini mustahab. Semuanya mengatakan mustahab, kecuali kalau bangun tidur tadi, pembahasannya lain. Summa adkhala yadahu fit taur, kemudian beliau memasukkan tangannya ke bejana itu untuk Untuk menceduk. Famat madha wastansyaqa wastansar,
Kemudian beliau melakukan kumur-kumur dan istinsyak, menghirup air, wastingsar, yaitu apa? Mengeluarkan air lagi, menghembuskan dari hidung. Kata Al-Karmani, ini menunjukkan istinsyak dan istingsar itu lain, dan memang lain kan? Tapi sebagian pensyarah mengatakan sama. Makanya dibantah oleh Karmani. Hadis nomor 186 ini dalil yang jelas bahwasanya istinsyak dan istingsar itu lain. Ini kalau isap air itu ada sampai rasa sakit atau di luar? Itu khilaf sejak dulu, tapi apa? Nabi mengatakan dalam hadis Muhajir bin Qungfud, wa balid fil istinsyak illa an takuna shaimah. Bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak kecuali apabila engkau dalam keadaan puasa. Cuma bersungguh-sungguh itu tentunya jangan sampai buat sakit tentunya ya. Tapi diusahakan dihirup sekuat tenaga, sekuat tapi tak sampai membahayakan. Intinya adalah agar bersih dan syaitan itu keluar dari situ. Yang penting jangan sampai menyiksa diri istilahnya, semampu-mampunya. Baik. Iya, sahih. Sesuai keperluan, tapi yang penting sudah diusahakan dengan bersungguh-sungguh. Iya. Baik, salah sagharafat sebanyak 3 cedukan, bukan maksudnya madmadah 1 cedukan, istinsyak 1 cedukan, istingsar 1 cedukan, dan jelas tak mungkin karena para pensyarah menjelaskan memang bukan itu, tapi apa? Sekali cedukan itu untuk 3 amalan ini. Kemudian cedukan kedua juga untuk 3 amalan ini. Cedukan ketiga untuk 3 amalan ini. Dia intinya pengen mengganggu kita. Dia dengki aja. Baik, makanya gurah itu penting juga, mencuci rongga hidung dan sebagainya, gurah sampai ke tenggorokan. Dulu waktu ikut acara di masjid, waktu masih anak-anak itu, untuk apa istilahnya, untuk para orang-orang yang ingin berlatih qiraah yang bagus, memang ada gurah mereka memanggilnya. Memang sakit, tapi memang jadi bersih. Baik. Iya, memang setan tak suka dengan kita, seluruh kebaikan kita setan tak suka. Baik. Summa adkhala yadahu fa ghassala wajhahu salasa. Kemudian beliau memasukkan tangannya lagi. Ini menunjukkan apa? Tajdid kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu bukanlah 1 cedukan untuk 3 pertama kemudian mencuci wajah, tapi cedukan yang baru, memakai air yang baru. Air baru dalam artian air yang di itu tadi, tentunya di dalam apa? Bejana tadi. Iya, cedukan. Dan kata Ibnu Battal dan yang lain-lain, ini dalil yang jelas bahwasanya air mustakmal itu boleh untuk berwudu, dipakai untuk wudu. Karena apa? Tadi sudah diceduk, sementara ini tak mencapai 2 kullah. Walaupun Al-Hafidz memberikan apa beberapa kemungkinan, tapi ini takwil yang menyusahkan. Tapi yang jelas pendapat jumhur, yaitu bukan Syafi'iyah, ini jelas, ini dalil yang jelas tentang apa? Mustakmal. Kalau Al-Hafidz mengatakan ini dalil bahwasanya air yang sedikit digunakan untuk wudhu seperti ini bukan air mustakmal. Padahal ini takwil yang aneh. Jelas ini mustakmal. Apa makna mustakmal? Yaitu sudah dipakai. Dan jelas ini sudah dipakai. Cukup. Nabi aja berwudhu cuma dengan 1 mud saja. 1 mud adalah 2 telapak tangan orang dewasa itu. Ya, berarti apa? Tak mungkin dicedok kemudian airnya dibuang keluar. Jelas airnya menetes ke situ lagi. Jelas ini mustakmal. Tetap dia adalah air. Selama namanya air, maka boleh berwudhu dengan itu. Boleh. Dan itu faedah dari pelaksanaan hadis seperti itu kita rasakan di tempat-tempat yang cari air itu susah. Kalau kita punya pendapat air mustakmal nggak boleh dipakai, ya kita malah pening sendiri itu nanti. Kalau air becak, jadi bukti boleh pakai air hujan. Becak boleh karena apa? Dia sekitar air hujan bercampur dengan tanah, ini tidak mengeluarkan dia dari nama dia sebagai air. Kecuali kalau coklatnya bukan tanah tapi Milo, itu nggak boleh. Semuanya ulama mengatakan tak boleh. Ini bukan air biasa lagi, ini air Milo. Air benda sawah. Tak masalah. Boleh. Karena apa? Memang itu air. Makanya tatkala Nabi mendapati air keruh tapi tetap air biasa, maka beliau tetap memakai untuk wudhu, tak masalah.
Mungkin di tempat kita tak pening, tapi di tempat yang agak susah air itu sangat bermanfaat. Ternyata agama ini ringan, tidak seberat yang dibayangkan sebagian orang. Selama dia masih air. Iya. Itu bagus kita tadah hujan. Kadang kalau langsung tangan itu basah badan. Iya, kalau masalah untuk diminum ya memang perlu kesehatan yang lebih baik, tapi masalah wudhu boleh aja, tak masalah. Baik, kita habiskan dulu. Kata Al-Karmani ini menunjukkan istihbabut taslis, yaitu disunahkan 3 di dalam masalah berwudu, kecuali yang dibahas nanti berikut ini. Summa ghassala yadaihi marratain. Kemudian beliau mencuci kedua tangannya 2 kali ilal mirfaqain, ke siku. Kata Al-Hafidz di dalam Fathul Bari, bukan maksudnya pembagian satu tangan, yaitu apa? Yaitu satu tangan sampai ke siku, kemudian satu tangan sampai ke siku. Tapi memang apa? Memang 2 kali, kanan juga 2 kali, kiri juga 2 kali. Ini boleh. 3 pun boleh, 1 malah wajib ya. Summa adkhala yadah, yaitu memakai air baru, yaitu memasukkan ke bejana tadi, memasukkan tangannya, famasaha ra'sahu, beliau mengusap kepalanya, fa aqbala bihima, yaitu apa? Mulai dari paling depan dengan tangan kanan dan kiri, wa adbar, dan mundur ke belakang, marratan wahidah, 1 kali. Nah, ini dalil yang sangat jelas dalam Sahih Bukhari. Anak tak ingat apakah dalam lafadz Muslim ada lafadz ini, tapi minimalnya dalam Bukhari. Jadi untuk kepala memang hanya 1 kali, tak dikatakan apa? Salasan atau salasa marrat. Summa ghassala rijlaihi ilal ka'bain. Kemudian beliau mencuci kedua kakinya sampai ke buku lalinya, ke mata kaki. Ila di sini maknanya ma'a. Dan inilah yang menjadi sisi pendalilan Bukhari. Akhir hadisnya itu, yaitu mencuci kaki itu termasuk juga mencuci mata kakinya, buku lalinya itu. Tayyib ilahuna. Apa itu? Ya, memang apa? Memang terkadang disebut, terkadang tidak. Kalau kita gabungkan riwayat baik yang di Muslim ataupun di Bukhari sendiri dalam riwayat yang lain-lain, karena ini akan terulang banyak tempat. Demikian pula Ahmad dan Nasai itu akan disebutkan salasan. Memang menunjukkan apa? Terkadang begini, terkadang begitu, boleh. Tapi untuk kepala selalu tidak disebut sama sekali atau disebut marratan wahidah. Buku panjang. Yang penting sampai ke itu aja, apa? Batas kulitnya itu aja, batas kulit yang menempel dengan kuku tak perlu dipaksa masuk. Jelas semua kukunya wajib dicuci yang memakai kuku panjang itu, tapi tak perlu sampai di bawah kulit istilahnya, atau di bawah apa itu. Ya, yang penting hati-hati karena ya kuku panjang memang risikonya boleh jadi ada bagian yang wajib kena air jadi tak terkena air. Untuk yang di apa itu dekat dengan sempadan itu sempadan. Kuku kaki panjang hitam. Itu dibaca di luar itu kan? Ya, itu masalahan ya. Karena apa? Mestinya semua kulit kena. Tapi terkadang kalau kuku kakinya panjang dan agak menutup ke bawah, ya boleh jadi itu menghalangi memang. Kalaupun dimaafkan, tapi apa ini menghalangi kesempurnaan wudu. Makanya Nabi mengatakan minal fitrah, diantaranya apa? Yaitu memotong kuku. Dan dalam hadis Anas diriwayatkan oleh Imam Muslim, wuqita lana arba'ina yauman, kalau tak salah lafadznya itu 40 hari. Jadi kalau lebih dari 40 hari makruh kalau tidak dipotong dan sebagainya, itu tidak cabut bulu dan sebagainya. Terlalu sibuk. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.